yang ada di layar ini. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Salim Afilah yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah pada acara pengajian Milad ke-6 ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, teriring doa semoga Bank Syariah Indonesia semakin berkembang, semakin bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi umat yang lebih barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Habib. Tentunya untuk menyambut Milad ke-6 ini kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik ya Pak ya. Betul Mbak. Sesuai dengan tema aja Pak. Dengan tema betul. Betul sekali. Dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya, pagi hari ini kita akan langsung saja memulai pengajian Bank Syariah Yunisia. Sembari kita menunggu untuk disambungkan langsung ke Ustadz Salim Afilah ya Bapak Ibu. Kita akan melihat dulu pemutaran video sponsorship dan juga perusahaan, kemudian kita akan melanjutkan langsung ke acara pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah. Kebahagiaan kita bersama orang-orang yang terkasih. Halo, selamat pagi dengan JIH Healthy Life Center. Hidup sehat bisa dimulai dari perhatian terhadap pola hidup diri sendiri dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah langkah preventif untuk menjaga kesehatan keluarga di tengah tuntutan gaya hidup masa kini. Anda bisa seperti kami yang mempercayakan pemeriksaan kesehatan rutin kepada JIH Healthy Life Center. JIH Healthy Life Center sebagai Premium Wellness Center memberikan pilihan medical check-up premium bersama tenaga medis yang ahli dan ramah. Didukung alat berteknologi modern, JIH Healthy Life Center menawarkan kenyamanan fasilitas yang menjadi kunci penting sehingga kami bisa mendapatkan pelayanan yang sempurna. JIH Healthy Life Center menawarkan berbagai pilihan medical check-up premium yang lengkap sehingga bisa memberikan deteksi dini kondisi kesehatan. Healthy Life Center juga memberikan gaya hidup sehat
Kehidupan yang berkualitas adalah kunci utama kebahagiaan kita bersama orang-orang yang terkasih. Halo, selamat pagi dengan JIH Healthy Life Center. Hidup sehat bisa dimulai dari perhatian terhadap pola hidup diri sendiri dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah langkah preventif untuk menjaga kesehatan keluarga di tengah tuntutan gaya hidup masa kini. Anda bisa seperti kami yang mempercayakan pemeriksaan kesehatan rutin kepada JIH Healthy Life Center. JIH Healthy Life Center sebagai Premium Wellness Center memberikan pilihan medical check-up premium bersama tenaga medis yang ahli dan ramah. Didukung alat berteknologi modern, JIH Healthy Life Center menawarkan kenyamanan fasilitas yang menjadi kunci penting sehingga kami bisa mendapatkan pelayanan yang sempurna. JIH Healthy Life Center menawarkan berbagai pilihan medical check-up premium yang lengkap sehingga bisa memberikan deteksi dini kondisi kesehatan. JIH Healthy Life Center juga menguraikan kondisi kesehatan, memberikan saran gaya hidup sehat, serta memberikan konsultasi mendalam tentang bagaimana memperoleh hidup yang berkualitas. Kami percaya medical check-up bukan lagi sekedar pemeriksaan, melainkan investasi kesehatan. Karena kami yakin kami ada di tangan orang-orang terbaik. JIH Healthy Life Center, Better Health, Better Life. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemutaran video untuk sponsorship acara pengajian Bank Syariah Yunisia pada pagi hari ini, dan kita sudah tersambung dengan Ustadz Salim Afillah. Kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Ibu. Halo, Ustadz Salim Afillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya acara pada pagi hari ini untuk pengajian Bank Syariah Yunisia tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada sponsorship yang mendukung. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sponsorship yang sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan Ustadz Salim Afillah. Selamat pagi, Ustadz. Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah sangat menunggu-nunggu Ustadz Salim ya. Karena bintang tamu pada pagi hari ini sebenarnya adalah Ustadz Salim. Baik, sudah menanti-nanti nih Ustadz. Apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan ya kan. Dan juga di sini sudah pada excited untuk menyambut milad ke-6 dari Bank Syariah Yunisia juga. Jadi tidak usah berlama-lama lagi Ustadz Salim, saya persilakan untuk Ustadz Salim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami takdimi segenap direksi, pimpinan, manajemen Bank Syariah Yunisia yang kami hormati pula segenap keluarga besar Bank Syariah Yunisia, seluruh karyawan yang kami muliakan, para tamu undangan, para rekan dan mitra, para klien Bank Syariah Yunisia, para nasabah, dan juga para pendukung acara ini, para sponsor, yang kemudian juga telah membantu terselenggaranya milad ke-6 Bank Syariah Yunisia, yang kita berdoa kepada Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan tuntunan selalu untuk berkiprah dan berkarya dalam menggerakkan ekonomi syariah, dalam mendidik masyarakat untuk berekonomi syariah, dalam menunjang insya Allah kebangkitan umat untuk kokoh secara sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadiratullah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, selain tentu untuk mensyukuri nikmat usia 6 tahun Bank Syariah Yunisia. Pada kesempatan kali ini kita menyongsong tamu agung bulan Ramadan. Dan kita dihimpun di dalam forum yang berkah ini, di majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, maka kita menemukan ayat terpanjang di dalam keseluruhan Al-Quranul Karim.
ayat ini adalah ayat ke-282 yang berbicara kepada kita tentang akad dalam transaksi-transaksi tidak tunai. Bagaimana Al-Quran memerintahkan agar dia tertulis hitam di atas putih dan dipersaksikan oleh dua saksi yang adil. Yang ini menjadi bukti betapa besar perhatian dari Al-Quranul Karim, petunjuk wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kegiatan ekonomi dengan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim menjalani hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhir dari ayat ini kita menemukan kalimat yang sangat indah, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Kunci dari aktivitas sosial ekonomi umat supaya dia menjadi kebaikan dunia dan akhirat adalah untuk tetap diikat dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah, yang kemudian diikuti dengan kehati-hatian bertindak di dalam setiap langkah kehidupan, memastikan dia benar, memastikan dia baik, memastikan dia bermanfaat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Dari situ Allah akan bukakan pemahaman, Allah akan bukakan pengetahuan untuk semakin mengembangkan apa-apa yang ada di tangannya dari kebaikan-kebaikan yang nantinya akan tertebar menjadi kemanfaatan dan kemaslahatan yang besar untuk umat. Seperti sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih li rajulis salih. Akan menjadi kebaikan yang luar biasa kalau harta yang baik itu ada di tangan orang-orang yang baik. Orang yang selalu salat tanpa putus. Bukan memuji orang yang berpuasa terus-menerus. Bukan memuji orang yang bertasbih, bertahmid, berzikir tanpa henti, dan melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah secara terus-menerus. Bukan yang dipuji oleh Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang perniagaan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Orang-orang yang tetap aktif bergerak dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, tetapi tidak pernah lalai dari Rabb Jalla Jalaluh yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rizkinya, yang telah mengatur segala urusannya, yang memiliki dan menguasainya, yang mendidik dan mengembangkannya terus-menerus. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta waktu-waktu tertentu agar kita bergegas meninggalkan aktivitas jual beli, ekonomi, perniagaan, untuk kembali mengingat Allah, supaya dengan mengingat Allah itu hati kita tenang, supaya dengan mengingat Allah itu jalan kita terbimbing, supaya dengan mengingat Allah itu ada proses untuk saling mengingatkan di antara kalian, supaya setia kepada nilai-nilai utama, nilai-nilai luhur, nilai-nilai suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada hari ini misalnya dalam suratul Jumu'ah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengingat Allah dalam bentuk salat yang didahului dengan khutbah pada hari Jumat, maka bergegas-gegaslah untuk mengingat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Mungkin tetap akan ada ujian dan godaannya. Misalnya bahwa justru menjelang Jumat itu banyak sekali konsumen yang datang. Justru menjelang Jumat itu banyak sekali transaksi-transaksi yang harus ditunaikan. Justru menjelang Jumat itu banyak sekali klien yang antri untuk mendapatkan pelayanan, dan seterusnya. Tetapi Allah mengetahui seperti apa kekhawatiran dan hati kita. Dia tidak meminta banyak dalam waktu untuk mengingatnya, menyimak khutbah tentang takwa dan salat 2 rakaat yang syahdu, karena dia langsung mengatakan, wa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah langsung mengatakan, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kembali ke seluruh muka bumi. Bertebaranlah kembali dengan aktivitas-aktivitas. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang ditebarkan. Wadhkurullaha, dan berzikirlah mengingat Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi di sini kita memahami Al-Qur'anul Karim adalah kitab kehidupan. Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk bagi manusia. Al-Qur'anul Karim adalah manhaj yang kita titi, dan betapa indahnya dia. Karena dia tidak menuntut kita untuk terus-menerus dalam keadaan salat, untuk terus-menerus dalam keadaan puasa, untuk terus-menerus dalam keadaan bersedekah, untuk terus-menerus dalam keadaan tilawah baca Quran. Tidak. Justru Allah hanya menyeru di waktu-waktu tertentu yang Dia khususkan menjadi pertemuan antara kita dengannya agar kita tersambung. Tapi di luar itu bergeraklah terus untuk berniaga, untuk berkegiatan, untuk bekerja, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di segenap penjuru bumi dengan sebaik-baiknya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tentu diiringi dengan bekal dzikir, bekal untuk selalu ingat kepada Allah sehingga dia tidak dusta, sehingga dia tidak curang, sehingga dia tidak mengurangi takaran dan timbangan, sehingga dia tidak melakukan transaksi yang gharar, yang kemudian tidak jelas ataupun spekulatif, dan membuat dia terus-menerus untuk bisa setia kepada akad-akad syariah, tidak terjebak ke dalam riba, tidak terjebak ke dalam rente, tidak terjebak ke dalam hal-hal yang justru akan memutus keberkahan dari segala akad dan transaksi tersebut. Ini poin pentingnya. Al-Qur'anul Karim tidak memuji orang yang terus-terusan salat, terus-terusan puasa, terus-terusan sedekah, terus-terusan melakukan ibadah-ibadah mahdhah. Bukan. Al-Quran memuji orang yang rijal la tulhihim, laki-laki, perempuan, orang-orang yang tidak melalaikan mereka tijaratun, perniagaan, ataupun urusan-urusan keduniaan yang lain, yang tetap membuat mereka setia kepada Allah dan nilai-nilainya yang mereka ikat di dalam setiap langkah kehidupan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Di dalam setiap gerak aktivitas ekonomi itu, takwa ketika menjadi
pilar yang senantiasa kita jadikan pegangan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan terus mengajarkan ilmu untuk memperkaya diri kita. Memperkaya dengan pemahaman, memperkaya dengan pengamalan, memperkaya dengan kezuhudan, memperkaya dengan sikap wara, memperkaya dengan kebaikan-kebaikan yang nanti kita tebarkan sesudah beraktivitas secara ekonomi ini. Maka pemahaman para ulama salafus saleh tentang kegiatan ekonomi, kegiatan perniagaan, kegiatan yang melibatkan transaksi-transaksi dan akad-akad ini dahulu sampai pada level itulah kezuhudan. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah, pada suatu hari ditanya oleh para sahabatnya, mengapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Ketika pada waktu itu trennya para ulama sedang menulis kitab tentang hidup zuhud. Maka Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjawab, sudah, saya sudah menulis kitab tentang zuhud. Kata murid-muridnya, mana? Kata sahabat-sahabatnya, mana? Mana kitab tentang zuhud itu? Maka kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menunjukkan sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tijarah, kitab perniagaan. Loh, itu kitab tentang perniagaan, kitab tentang perdagangan, kitab tentang transaksi, tentang akad-akad dan lain sebagainya. Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka di manakah zuhud kalau orang mengabaikan hal ini? Zuhud itu, kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ketika orang setia dengan syariat, setia kepada Allah, setia kepada sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas kehidupannya. Bukan hanya dalam sholatnya, tilawah Qur'annya, puasanya, takbirnya, tasbihnya, tahmidnya, dan lain sebagainya itu. Bukan. Tetapi ketika kemudian takwaan itu dibawa ke segenap aktivitas, termasuk aktivitas di dalam perniagaan, perdagangan, jual beli, transaksi-transaksi ekonomi, akad-akad perniagaan, jual beli, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan zuhud, kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka inilah umat yang hari ini dikepung berbagai sistem ekonomi yang zalim, berbagai akad-akad yang merugikan, berbagai hal-hal yang menghalangi mereka dari terberdayakan. Saya sering cerita betapa dalam sistem ekonomi, ada sistem ekonomi masjid, ada sistem ekonomi pasar. Kalau masjid sebaik-baik tempat di bumi, kalau pasar seburuk-buruk tempat di bumi. Dalam arti nilai-nilainya yang bisa merusak. Kalau sistem ekonominya pasar, didasarkan pada kapitalisme yang liberalis, maka pasti orang miskin itu menopang orang kaya. Kalau kita punya produk UMKM, saya dulu mendampingi ibu saya membina UMKM memproduksi sesuatu untuk dijual di supermarket besar, gitu ya. Kita ketika mendaftarkan produk itu, lalu produk itu di asesmen sampai kemudian diterima sebagai produk yang bisa dijual di supermarket besar itu, maka kemudian sistem yang akan diberlakukan kepada UMKM ini adalah konsinyasi. Akan dilihat berapa dari barang yang dititipkan itu 3 bulan kemudian berapa yang laku. Untuk pembayarannya, maka akan masih menunggu 1 bulan lagi. Begitu misalnya. Jadi, orang kaya, pemilik modal besar ini, berjualan barang-barang dari produknya UMKM kecil, tetapi dia mengutang. Bahkan utangnya panjang.
titip barang dulu, kalau ada yang laku baru dicatat, pembayarannya pun nanti 1 bulan setelah penghitungan, yang mana barang yang tidak laku akan dikembalikan kepada UMKM kecil tersebut dengan risiko ditanggung oleh UMKM. Itu kalau kemudian produk ini dijual di sana. Jadi yang menopang jualannya pemodal besar ini adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin. Sementara si orang kecil, orang miskin ini kalau mau belanja di supermarket tersebut, misalnya, dia memerlukan minyak goreng, ya sekarang yang lagi langka, memerlukan gula yang lagi naik, ya. Tidak ada ceritanya, kemudian dia bisa menunda pembayaran, dihitungkan dengan barang dagangannya yang dijual di situ. Tidak. Pasti akan kemudian diminta untuk membayar tunai pada kesempatan itu pula, ketika dia mengambil barang. Nah, ini tentu menjadikan nantinya kita perlu terus mengembangkan produk-produk inovatif dari perbankan syariah, dari ekonomi syariah untuk terus mensupport usaha kecil menengah, ekonomi rakyat untuk kemudian nantinya mampu berkembang dan membesar. Dan itu adalah jihad ekonomi. Dan itu adalah perjuangan di dalam pemberdayaan umat. Saya kira sebagai suatu bank syariah Yunisia menyadari tugas penting itu. Mengingat di sebuah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ya, market share dari bank syariah masih terhitung kecil, masih sangat besar. Potensi keumatan yang bisa terus dijajaki. Bagaimana perbankan syariah terus mengembangkan produk-produk pembiayaannya untuk menjangkau pemberdayaan umat dalam berbagai aspeknya, dan dengan begitu bisa mempertanggungjawabkan kepada para nasabah yang menyimpan uangnya dengan akad-akad syariah ini, supaya kemudian terus berkembang. Saya kira secara umum sebenarnya umat sangat merindukan ekonomi yang bisa membuat mereka terberdayakan. Tetapi butuh perjuangan dari insan-insan ekonomi syariah untuk mewujudkan itu semua. Maka saya bahagia sekali dengan tema hari ini, merebut kesempatan meraih kemenangan. Tentu kesempatan yang dimaksud adalah potensi besar umat yang ada di negeri kita tercinta, yang negeri-negeri di sekitarnya memandang kita sebagai pasar yang sangat luas, yang negeri-negeri sekitar kita melihat kita sebagai market yang sangat empuk. Bagaimana dengan kita sendiri, umat Islam yang sudah seharusnya menjadi tuan dari bangsa dan negara Indonesia kita? Tentu dengan berekonomi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terus bergerak untuk kemudian memberikan inovasi-inovasi, layanan-layanan yang semakin baik, yang membuat umat semakin percaya untuk menitipkan harta-harta mereka, supaya dikelola untuk memberdayakan saudara-saudara sama muslimnya, para pengusahanya, untuk semakin menggerakkan roda ekonomi. Dan saya yakin serta percaya, roda ekonomi yang digerakkan modal-modal dalam akad-akad syariah tentunya akan berkah. Tentunya akan memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang disebut sebagai untung, apa yang disebut sebagai laba, apa yang disebut sebagai return, apa yang disebut sebagai margin, dan seterusnya. Ini menjadikan kita semua memahami bahwa wattaqullaha wa yu'allimukumullahu, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian, menjadi satu kunci penting
proses inovasi dan kreasi dalam perbankan syariah yang akan mengembangkannya menjadi raksasa ekonomi yang akan membangkitkan umat. Maka insan-insan perbankan syariah menyambut bulan Ramadan ini dengan bahagia karena Ramadan salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa, masih sama-sama di surat Al-Baqarah, selisih hampir 100 ayat ya, selisihnya 99 ayat antara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang bicara tentang ekonomi ya, di ayat ke-282 surat Al-Baqarah. Di 183, ini 282. Ya, meskipun jangan ya taati angka 183, 282 dijumlahkan jadinya tetap sama 12 gitu. Tetapi ini adalah satu hal yang kemudian kita tautkan karena kata-kata takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa. Ini goals pertama dari ibadah Ramadan yang akan kita jalani. Dan yang namanya takwa akan meningkatkan ilmu kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam bulan Ramadan ini, salah satu yang paling diasah adalah muraqabah. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di siang hari bulan Ramadan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tidak akan tega untuk makan, tidak akan tega untuk minum di siang hari. Jangankan makan ataupun minum. Kita ketika berwudu, berkumur-kumur untuk sholat duhur misalnya, itu ketika ada air kumur-kumur kita di dalam mulut, kita khawatir sekali akan ada air yang mengalir masuk ke dalam kerongkongan kita. Kita jaga betul-betul jangan sampai itu terjadi. Meski kita tahu yang di samping kita sama-sama wudhu, nggak akan tahu kalau kita nenggak atau ngelek sedikit dari air kumuran itu. Meski kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita ini nggak akan peduli soal apakah kita nelan air atau tidak. Padahal saat itu kita sedang haus-hausnya. Tetapi itu tidak kita lakukan karena kita yakin, kita paham, kita ngerti, kita beriman bahwa Allah itu Maha mengawasi, bahwa Allah itu Maha melihat, bahwa Allah itu Maha mencatat, bahwa Allah itu nanti akan menampilkan kembali film kehidupan kita di dunia ini kelak di yaumil hisab, memperlihatkan apa saja yang kita lakukan. Jadi kita akan berada di dalam sebuah pengadilannya Allah. Dan itu cukup untuk membuat kita takut dan membuat kita menjaga betul puasa kita. Pertanyaannya dengan konsep la'allakum tattaqun tadi, apakah kita sudah membawa perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dalam soal dibatalkan atau sahnya puasa kita, tetapi di dalam segala aktivitas. Kalau dibawa ke kantor, maka seharusnya tidak ada korupsi. Kalau dibawa ke pasar, maka seharusnya tidak ada pengurangan takaran dan timbangan. Tidak ada sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Kalau dibawa ke sekolah, tentu tidak ada yang nyontek, tidak ada yang curang. Kalau dibawa ke perusahaan-perusahaan yang mengajukan tender, tentu tidak ada suap menyuap. Kalau dibawa ke kehidupan rumah tangga, na'udzubillah, tentu tidak ada selingkuh dan lain sebagainya. Takwa, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan. Itu tarbiyah kita di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ini untuk meraih kemenangan tadi. Merebut kesempatan, maka dengan takwa kita akan ditambah ilmunya oleh Allah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan, maka kelak kita akan menjadi orang yang berilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
Kita akan berhati-hati dalam setiap langkah yang kita tempuh. Itu goals pertama. Bagaimana dengan goals keduanya? Goals keduanya ada di ayat ke-185. Wala'alakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi orang-orang bersyukur. Tarbiyah puasa kita, tarbiyah Ramadan kita, selain la'alakum tattaqun, selain supaya kita bertakwa adalah supaya kita bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat untuk kita. Ketika kita bertakwa, kita ditambah ilmu. Ketika kita bersyukur, kita ditambah nikmat. Menjalani aktivitas dalam jihad perjuangan ekonomi syariah ini akan terasa nikmat dan semakin nikmat. Dan segala sesuatu yang kita alami di dalamnya akan terasa sebagai nikmat dan terus nikmat. Sebagaimana dalam puasa. Puasa itu menderita, nahan lapar, nahan dahaga. Tapi ada rasa bahagia dan ada rasa nikmat. Lebih-lebih ketika berbuka puasa. Yang ketika di luar buka puasa itu kita sering meremehkan nikmat berupa segelas air putih, seteguk air putih. Tetapi pada saat berbuka puasa itu, Masya Allah, yang namanya segelas air putih, seteguk air putih, membasahi kerongkongan. Kita syukuri kepada Allah. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru. Insya Allah telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah tetap pahala. Masya Allah. Padahal kalau kita jam 3, jam 4 itu Masya Allah, es cendol tampak seksi, ya, es buah tampak cantik, es campur tampak menarik, cola tampak menggairahkan, gitu ya, segala sesuatu. Sampai gorengan-gorengannya dan lain sebagainya itu begitu menggoda. Tapi begitu tiba waktunya berbuka puasa, adzan berkumandang, kita meneguk air. Alhamdulillah, dhahaba dhama wa talatil urq wa sabatal ajru. Insya Allah, maka terasalah bahwa segala godaan tadi bisa diredam. Segala yang tadi begitu menggoda bisa kalah air putih. Nikmat yang bersahaja tetapi menjadi kesyukuran yang luar biasa. Dan kalau kita syukuri, maka akan semakin nikmat. Hal kecil mampu kita syukuri, hal besar pun lebih-lebih akan dapat kita syukuri. La'allakum tashkurun, menjadikan kita makin nikmat. Yang ketiga, goals dari puasa dan Ramadan kita adalah di ayat ke-186, la'allahum yarsudun. Supaya kalian semua mendapat irsyad, dibimbing selalu oleh Allah. Matanya dibimbing, telinganya dibimbing, tangannya dibimbing, lisannya dibimbing, kakinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadisul qudsi, di mana Rasulullah SAW menjelaskan firman Allah Jalla Jalaluhu, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa kekasih-kekasihnya Allah itu? Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Kalau sudah seperti ini, maka seluruh anggota tubuh kita didirect oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk berjuang membawa rahmatnya ke segenap makhluk dan menjadikan seluruh gerak kita itu dalam jihad fisabilillah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita merebut kesempatan meraih kemenangan, salah satunya melalui Ramadan, untuk menjadi orang yang bertakwa, yang dengan itu Allah akan tambahkan ilmu untuk berjuang, untuk menjadi orang yang bersyukur, yang dengan itu Allah tambahkan nikmat dalam perjuangan, untuk menjadi orang yang mendapatkan irsyad, yang dengan itu menjadikan kita, seluruh gerak kita diarahkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan besar. Saya kira demikian sebagai pembuka perbincangan kita. Sekali lagi, Miladun Sa'id, milad mubarak untuk Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan segenap langkahnya selalu diridhoi, diberkahi oleh Allah.
Mudah-mudahan seluruh insan di dalamnya berjuang menjadi takwa, sehingga ditambah ilmunya, berjuang untuk bersyukur, sehingga ditambah nikmatnya dalam berjuang, dan berjuang untuk mendapatkan irsyad dari Allah, sehingga seluruh geraknya nanti diarahkan oleh Allah, dan bukan mustahil. Mudah-mudahan Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah yang memperbesar market share ekonomi syariah, terus bergerak untuk memberdayakan umat dan bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aunila sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Salim. Ustadz Salim, apakah masih terhubung? Siap, insya Allah. Siap. Ustadz, sedikit mengutip gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Salim. Berarti memang ini membutuhkan kesadaran pribadi untuk mendekatkan diri pada Allah ya Ustadz ya, supaya kita bisa meraih kemenangan, apalagi menyambut bulan suci Ramadan ya Ustadz. Iya, betul sekali. Baik, sekarang kita sudah tiba di sesi tanya jawab dan ini sudah akan dipilih oleh panitia di kolom chat ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti akan dipilih 3 penanya ya oleh panitia dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan segera dipilih oleh panitia ya. Apa saja terkait terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Salim pada pagi hari ini. Ya, pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, izin bertanya Ustadz, ada beberapa anggota keluarga besar saya, paman bibi yang masih sulit untuk diajak ibadah, khususnya saat bulan puasa di bulan Ramadan. Beberapa kali diajak dan juga dinasehati untuk puasa, namun seringnya menolak walaupun tetap dengan bahasa yang tidak kasar atau dalam bahasa yang halus begitu ya. Menurut Ustadz Salim, bagaimana kiranya cara untuk berdakwah ataupun mengajak ibadah anggota keluarga tersebut, apalagi anggota keluarga besar sendiri, seperti kalau case-nya seperti itu. Kira-kira bagaimana Ustadz Salim? Baik. Dari Bapak Jalaluddin. Barakallah Pak Jalaluddin, ya, semangatnya untuk berdakwah dan mengajak keluarga di dalam syiar-syiar ibadah khususnya bulan Ramadan ini luar biasa. Tapi tentu sebelum kita mengajak mereka untuk beribadah di bulan Ramadan, dakwah itu perlu menyentuh sisi yang lebih mendasar. Maka dakwah itu sepanjang waktu bukan hanya kita ajak untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah puasa dan bulan Ramadan, tapi setiap saat sebelum Ramadan, sesudah Ramadan kita tetap mendakwai mereka. Dengan cara apa? Dalam prinsip dakwah ada yang dikenal sebagai at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Ada at-ta'lif, mengikat hati, qabla ta'rif, sebelum memperkenalkan. Wa ta'rif, dan memperkenalkan, qabla taklif, sebelum memberi beban. Jadi tentu kita tidak bisa datang tiba-tiba, meskipun kita bagian dari keluarganya, langsung menceramahi, langsung memberitahu, langsung memberikan beban-beban, nyuruh ini dan nyuruh itu kepada beliau-beliau, kalau kita belum melakukan taklif atau mengikat hati. Nah, memang mengikat hati ini proses yang tidak mudah. Perlu effort, perlu usaha, perlu sumber daya, perlu waktu, dan lain sebagainya. Intinya kita memberi perhatian. Kata orang Jawa, kita ngombyong, kita hadir ketika dia ada dalam kesulitan. Kita bisa membantu ketika dia butuh bantuan. Ya, kita kemudian menjadi orang yang paling akrab, paling dekat. Ya, mungkin tidak harus mahal dan tidak harus selalu dalam bentuk pemberian harta. Tapi sekedar mau mendengarkan curahan hatinya, mendengarkan keluh kesahnya mungkin tentang anak ataupun keluarganya yang lain, ya, mengunjungi sekali-sekali, membawakan buah tangan, inilah taklif. Inilah yang disebut sebagai mengikat hati. Ketika dia sudah memberikan kepercayaan,
sudah mulai kemudian mau menceritakan masalah-masalahnya, mulai kemudian curhat-curhatnya kepada kita, berbagi sharing dengan kita dan lain sebagainya, maka di saat itu kita baru mulai ta'rif atau memperkenalkan. Cara memperkenalkan pun tidak langsung untuk kemudian nyuruh-nyuruh, tetapi kita datang ke rumahnya di bulan Ramadan menjelang buka puasa, membawa makanan-makanan untuk buka puasa. Kemudian kita mengajak beliau-beliau untuk berbuka puasa bersama, meskipun kita tahu beliau belum berpuasa. Pada saat berbuka puasa itu kita tunjukkan betapa istimewanya buka puasa, betapa bahagianya orang yang berpuasa ketika tiba waktunya untuk berbuka, betapa istimewanya hidangan buka puasa itu, betapa terasa memancar dari diri kita kebahagiaan-kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa. Maka ya pastilah itu akan menjadi pintu pembuka. Ini namanya ta'rif. Ternyata menyenangkan ini orang puasa kok ketika berbuka ceria, padahal menahan lapar seharian gitu ya. Ini namanya ta'rif, mengenalkan kepada mereka. Sekali kita kirim menu untuk sahur, makanan yang lezat dan bergizi, yang enak gitu ya. Itu sebagai sebuah ta'rif. Baru kemudian setelah mereka merasa enjoy, merasa mengenal, kemudian memiliki keinginan, wah aku juga jadi pengen puasa ya, Bu, aku diajari. Nah, baru kemudian itulah taklif, bagaimana kemudian kita ajarkan tata cara puasa yang benar, tata cara puasa yang baik, dan kita bimbing mereka. Wa yassiru wa la tu'assiru, lalu mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Tentu itu prinsip-prinsip pokok di dalam dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Jadi memang tidak semudah itu ya Ustadz ya untuk memperkenalkan suatu hal, sekalipun itu keluarga kita sendiri ya Ustadz ya. Iya, betul. Karena memang harus ada ikatan hati tadi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Salim ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu dan Ustadz Salim. Ada dari Diva Sagalaya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai ketakwaan manusia yang naik turun. Nah, saat ini saya ini sudah berbank syariah, tetapi kadang masih sering tergiur promo-promo bank konvensional. Jadi bagaimana untuk bisa tetap istiqomah berbank syariah? Begitu Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Mari kita meyakini bersama bahwa apa yang baik di sisi Allah pasti baik untuk kita. Karena Allah itu kalau memberikan aturan tidak untuk kemanfaatan bagi Allah, tapi untuk kemanfaatan bagi kita. Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan ya apa-apa dari hambanya, gitu ya. Jadi artinya kita meyakini ketika Allah menetapkan sesuatu yang dilarang itu pasti ada keburukannya, yang diperintahkan itu pasti ada kebaikannya. Maka Allah mengatakan yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu berkehendak untuk memusnahkan riba dan orang-orang yang terlibat di dalam riba. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang terlibat dalam riba itu seakan-akan berdiri pun seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena penyakit-penyakit gila. Bagaimana Allah mengancam untuk memerangi semua orang yang terlibat di dalam riba. Nah, ini tentunya menjadi satu ya, gambaran kepada kita betapa mengerikannya soal riba ini, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi lebih-lebih dalam urusan akhirat. Tapi nyatanya kalau kita bertransaksi dengan bank syariah, dengan bank konvensional itu, ya kadang-kadang dalam beberapa kasus yang bank syariah itu lebih berat. Bunga bank konvensional itu kalah dari apa yang harus kita tunaikan sebagai kewajiban ke bank syariah. Kita di sini harus memandangnya dalam konsep barokah. Nah, kan cuma beda akadnya, Ustaz. Akad yang berbeda itu sangat menentukan signifikansi suatu hukum di sisi Allah. Orang yang kumpul kebo dengan orang yang menikah itu aktivitasnya serupa. Tetapi akadnya sangat berbeda dan itu menentukan hukum. Dan hukum yang menentukan apakah seseorang mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa dari aktivitasnya. Sama-sama pembiayaan, tapi ini kok bank syariah sama aja dengan bank konvensional. Ya, karena yang berbeda adalah akadnya. Mungkin akadnya al-ijarah al-muntahiyat bitamlik,
atau akadnya akad untuk salam dan lain sebagainya, tentu ini adalah satu hal yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi memang berilmu itu penting. Tadi makanya wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Yang namanya berilmu, apalagi dalam aktivitas ekonomi syariah, itu akan menjadi dasar kita supaya kita ya senantiasa berada di dalam koridor yang halal dan diberkahi oleh Allah. Jadi yakini saja bahwa kalau Allah sudah mengatakan Allah hendak memusnahkan riba, ya apa yang kemudian akan kita dapat dari janji-janji bank yang masih ribawi pasti akan menjadi satu kemusnahan. Kalaupun bukan kemusnahan di dunia, adalah kemusnahan bagi kita di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara kalau kita menggunakan akad-akad syariah dan kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita cari adalah keberkahan, dan keberkahan itu tentu tidak selalu secepat itu berada dalam bentuk profit yang lebih tinggi atau hasil yang lebih tinggi atau uang yang lebih banyak. Kita bisa melihat sebagai kesehatan, ya, sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kita, ya, anak-anak yang soleh, istri yang salihah, ya, keluarga yang saling qurratu a'yun satu sama lain, dan seterusnya. Itu tentu adalah sebuah hal yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang, karena kita menjaga keluarga kita hanya dengan akad-akad syariah dan menghindari akad-akad riba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Diva Sagalaya, di mana sebenarnya ada step sebelumnya ya Ustadz ya, bahwa berilmu itu sangat penting untuk bisa melaksanakan suatu goals ya nantinya, supaya bisa beristiqomah dalam berbank syariah, yang mana yang paling penting adalah tadi konsep barokah untuk bisa mendapatkan berkah dari Allah. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Ikromil Fawaid. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz mengenai goals dari puasa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salim, yaitu untuk bertakwa dan bersyukur. Namun masih banyak sekali orang yang sudah berpuasa dan goals di atas itu tidak berhasil untuk kita raih ya Ustadz ya. Pertanyaannya adalah yang paling mendasar dan yang paling penting yang harus kita penuhi supaya puasa kita ini mendapatkan goals yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Salim. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Ustadz? Baik, tentu memang kita semua perlu membangun sebuah kesadaran bahwa puasa itu bukan hanya aktivitas ibadah, tapi aktivitas tarbiyah bagi diri kita. Dia bukan hanya ibadah seketika tunai, tetapi harus memberi dampak kepada pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kesadaran ini yang kadang-kadang belum kita tanamkan ke dalam diri kita, sehingga kita merasa puasa itu seperti utang kita kepada Allah. Kalau sudah kita lakukan, kita bayar tunai, selesai. Padahal maksud Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untuk kemanfaatan kita. Puasa itu untuk kebaikan diri kita. Puasa itu untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Seperti tadi yang kita sebutkan, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Bagaimana dia terus-menerus untuk ya meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa, yang lebih hati-hati, yang lebih merasa selalu diawasi Allah, bukan hanya saat puasa itu, tapi terus kita bawa sehabis puasa. Demikian pula menjadi orang yang bersyukur, bukan hanya saat bahagia ketika berbuka puasa itu, tapi rasa syukurnya peka untuk mengenali berbagai hal kecil sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa syukuri. Demikian untuk membuat kita senantiasa terbimbing, terarah. Jadi ini kuncinya adalah merubah mindset. Puasa itu bukan sekedar ibadah yang kita tunaikan lalu selesai. Tetapi puasa itu adalah bagian dari tarbiyah yang kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Karena manfaat puasa bukan untuk Allah, manfaat puasa adalah kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan pada pagi hari ini ya kepada Ustadz Salim. Semoga semuanya bisa terjawab pertanyaannya, tapi sayang sekali hanya 3 penanya yang kami pilih ya untuk bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Salim. Semoga nanti ada kesempatan lain ya Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Salim.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan ke sesi pengundian door prize, kita akan melihat dulu untuk pemutaran video dari sponsorship acara pengajian Bank Syariah Yunisia. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta hadir untuk membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan ekonomi. Adapun produknya yaitu pembiayaan, tabungan, dan deposito dengan akad syariah sebagai dasar meraknya. Produk unggulan yaitu tabungan undian bertemakan panen emas yang akan diundi setiap tahunnya. Dengan hadiah utama yaitu 50 gram emas antam dan berbagai macam hiasan emas lainnya. Acara kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita memulai untuk sesi door prize, kita akan mengundang kembali Ustadz Salim. Apakah masih tersambung? Siap, Halo ahlan. Ustadz Salim. Ya, Mbak. Halo. Ya, sebelum kita masuk ke sesi pengundian door prize, mungkin Ustadz Salim ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk memberikan konklusi ya dari pengajian pada pagi hari ini. Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya dari teman-teman Bank Syariah Yunisia, mudah-mudahan spirit Ramadan kita untuk meraih bulughul Ramadan menjadi penyemangat kita untuk berjuang ya dalam menjihadkan ekonomi syariah bagi negeri kita tercinta Indonesia. Saya punya optimisme, saya punya keyakinan negeri ini bisa menjadi salah satu laboratorium pengembangan dan pemberdayaan umat melalui ekonomi syariah. Saya yakin negeri ini bisa menjadi pelopor nantinya dalam model-model ya yang bisa dikembangkan pengembangan ekonomi syariah, model-model yang kreatif dan inovatif dalam membangkitkan ekonomi umat, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Salim sekali lagi untuk kesediaan waktunya pagi hari ini, bersedia men-sharingkan beberapa hal ilmu juga di pengajian Bank Syariah Yunisia untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir juga pada pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz Salim, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, insya Allah. Barakallahu Ya, fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk sesi pengundian door prize yang akan dibantu oleh pihak panitia. Kami persilakan untuk pengundian door prize. Mungkin BPD di dulu soalnya ini internetku baru itu turun lagi. Iya bentar dulu ini internetnya.
pengundian door prize. Saya akan sampaikan beberapa sponsor yang tentunya sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada RSUII yang menghadirkan momen terindah bersama Rumah Sakit UII dalam program Melahirkan Nyaman. Gratis naik kelas 2 tingkat. Lahiran nyaman dan aman Rumah Sakit UII, pilihanku. RSJIH, The Ultimate Value Healthcare. PT Global Prima Utama UINET, Radio Unisi, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, Bank Muamalat Pertama Murni Syariah, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta yang memiliki produk unggulan tabungan Harmoni Plus, Bank Syariah MHY Mitra Aman dan Amanah, Bank Permata Syariah, BPD DIY Syariah, BPRS Sentral Syariah Utama Surakarta, Tentrem Sidorahayu, Ibu Indah Yuliana SHMKN, dan Ibu Sukapti SHMKN. Alhamdulillah. Ya, sekarang kakak sudah. Baik, kita akan lanjutkan masuk ke sesi pengundian door prize. Oke, baik. Sembari menunggu untuk sesi pengundian door prize, terima kasih banyak sekali lagi untuk pihak sponsorship yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yang sudah sangat mendukung tentunya terselenggaranya acara pengajian Bank Syariah Yunisia untuk menyambut milad ke-6 Bank Syariah Yunisia, dan tentunya kita sebentar lagi di bulan April awal ya akan menyambut bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan siap lahir dan juga batin ya Bapak Ibu. Apalagi pagi hari ini sudah mendapatkan bekal juga dari Ustadz Salim tadi untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sudah terpampang di layar ya Bapak Ibu untuk pemenang undian door prize. Kita akan langsung saja memulai pengundian door prize ya. Ya, namanya akan teracak di situ ya Bapak Ibu, dan akan segera terpilih siapa yang akan beruntung menjadi pemenang undian door prize pagi hari ini. Oke. Untuk hadiah bed cover, blanket, water flask, kettle, dan juga spice jar. Sudah didapatkan namanya? Oke. Untuk nomor 11 ada Wahyu Purwanto. Nomor absen peserta 139 Rizky Adika Kusumawati. Nomor absen peserta 20 atas nama Amanah Primadani. Nomor absen peserta 91 Umu Hasna. Dan yang terakhir nomor absen peserta 82 atas nama Surahmat. Selamat untuk para pemenang undian door prize pada pagi hari ini di acara pengajian Bank Syariah Yunisia. Oke, kita akan lanjutkan kembali karena masih ada hadiah yang akan dibagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat dulu pemutaran video untuk sponsorship acara pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi untuk pengundian door prize. Kehidupan yang berkualitas adalah kunci utama kebahagiaan kita bersama orang-orang yang terkasih. Halo, selamat pagi dengan JIH Healthy Life Center. Hidup sehat bisa dimulai dari perhatian terhadap pola hidup diri sendiri dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah langkah preventif untuk menjaga kesehatan keluarga di tengah tuntutan gaya hidup masa kini. Anda bisa seperti kami yang mempercayakan pemeriksaan kesehatan rutin kepada JIH Healthy Life Center.
berbagai premium wellness center, memberikan pilihan medical check-up premium bersama tenaga medis yang ahli dan ramah. Didukung alat berteknologi modern, JIH Healthy Life Center menawarkan kenyamanan fasilitas yang menjadi kunci penting sehingga kami bisa mendapatkan pelayanan yang sempurna. JIH Healthy Life Center menawarkan berbagai pilihan medical check-up premium yang lengkap sehingga bisa memberikan deteksi dini kondisi kesehatan. JIH Healthy Life Center juga menguraikan kondisi kesehatan, memberikan saran gaya hidup sehat, serta memberikan konsultasi mendalam tentang bagaimana memperoleh hidup yang berkualitas. Kami percaya medical check-up bukan lagi sekedar pemeriksaan, melainkan investasi kesehatan. Karena kami yakin kami ada di tangan orang-orang terbaik. JIH Healthy Life Center, Better Health, Better Life. Lucu nih, murah lagi. Wah iya, aduh fokus nabung. Nabung terus buat apa sih? Aku pengen berangkat haji nih, mumpung masih muda, nyiapinnya dari sekarang. Kamu nabung di mana? Di Bank BPD DIY Syariah dong. Bank BPD DIY Syariah sudah ditunjuk sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji atau BPS PPIH dengan setoran awal yang ringan. Kamu bisa nabung di seluruh kantor layanan Bank BPD DIY. Bismillah ya kita berangkat haji. Ayah, kapan ya kakak bisa ikut naik haji? Kakak pengen naik haji. Kalau gitu, ikut ayah yuk. Rencanakan ibadah haji Anda dan putra-putri Anda sejak dini bersama Bank BPD DIY Syariah. Manfaatkan tabungan Syafa Mudharabah untuk merealisasikan perjalanan Anda ke Baitullah secara terencana. Alhamdulillah ya, sekarang kakak sudah jadi calon haji. Baik, itu tadi pemutaran video untuk sponsorship acara pengajian Bank Syariah Yunisia pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan, Bapak Ibu, untuk pengundian door prize yang kedua. Baik, sudah ada di layar. Akan segera dimulai proses pengundian door prize-nya. Baik, sudah diacak, kita akan tunggu nomor peserta dan juga nama peserta yang beruntung mendapatkan hadiah door prize yang kedua pada acara pengajian Bank Syariah Yunisia pagi hari ini. Baik, namanya sudah muncul, Bapak Ibu. Yang beruntung ada nomor 98 atas nama Wigi Rahmawati. Nomor 155 atas nama Nining Suraningsih. Dan yang terakhir adalah nomor 70 atas nama Dian Andromeda Yustika. Sekali lagi selamat untuk para pemenang door prize pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi untuk pemenang di undian nomor 2 ini ada nomor 98 atas nama Wigi Rahmawati. Yang kedua untuk nomor 155 atas nama Nining Suraningsih. Dan yang terakhir adalah dengan nomor absen peserta 70 atas nama Dian Andromeda Yustika. Oke,
Baik Bapak Ibu, kita masih akan melakukan pengundian door prize lagi tahap ketiga. Sebelumnya kita akan melihat lagi pemutaran video sponsorship acara pengajian Bank Syariah Yunisia pagi hari ini. Lucu nih, murah lagi. Wah iya, aduh fokus nabung. Nabung terus buat apa sih? Aku pengen berangkat haji nih, mumpung masih muda, nyiapinnya dari sekarang. Kamu nabung di mana? Di Bank BPD Syariah dong. Bank BPD Syariah sudah ditunjuk sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji atau BPS PPIH dengan setoran awal yang ringan. Kamu nabung di seluruh kantor layanan Bank BPD DIY. Bismillah ya, kita berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ayah, kapan ya kakak bisa ikut naik haji? Kakak pengen naik haji. Kalau gitu ikut ayah yuk. Rencanakan ibadah haji Anda dan putra-putri Anda sejak dini bersama Bank BPD DIY Syariah. Manfaatkan tabungan Syafa Mudharabah untuk merealisasikan perjalanan Anda ke Baitullah secara terencana. Alhamdulillah ya, sekarang kakak sudah jadi calon haji. Lanjutkan untuk pemutaran maksud kami untuk pengundian door prize tahap ketiga, dan ini untuk hadiah utamanya ada emas logam mulia dan juga earbuds. Kita akan langsung saja memulai Bapak Ibu untuk pengundian door prize tahap terakhir. Silakan panitia. Baik, kita akan melihat siapa yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa logam mulia Antam dan juga earbuds ya Bapak Ibu. Kita menunggu pengacakannya. Oke, sudah didapat nomor peserta 57 atas nama Sri Sudarmiati yang beruntung mendapatkan hadiah berupa logam mulia Antam, dan nomor undi 145 atas nama Rio Andriawan yang berhasil mendapatkan earbuds. Selamat sekali lagi untuk para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah, terutama untuk hadiah utama. Yang belum beruntung jangan bersedih ya, nanti bisa ikut lagi untuk pengundian door prize next event ya, tentunya dari Bank Syariah Yunisia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini di acara pengajian Bank Syariah Yunisia. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah kalimat yang kurang berkenan. Saya Tias Pradita pamit dari acara pengajian Bank Syariah Yunisia pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.
Kehidupan yang berkualitas adalah kunci utama kebahagiaan kita bersama orang-orang yang terkasih. Halo, selamat pagi dengan JIH Healthy Life Center. Hidup sehat bisa dimulai dari perhatian terhadap pola hidup diri sendiri dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah langkah preventif untuk menjaga kesehatan keluarga di tengah tuntutan gaya hidup masa kini. Anda bisa seperti kami yang mempercayakan pemeriksaan kesehatan rutin kepada JIH Healthy Life Center. JIH Healthy Life Center sebagai Premium Wellness Center memberikan pilihan medical check-up premium bersama tenaga medis yang ahli dan ramah. Didukung alat berteknologi modern, JIH Healthy Life Center menawarkan kenyamanan fasilitas yang menjadi kunci penting sehingga kami bisa mendapatkan pelayanan yang sempurna. JIH Healthy Life Center menawarkan berbagai pilihan medical check-up premium yang lengkap sehingga bisa memberikan deteksi dini kondisi kesehatan. JIH Healthy Life Center juga menguraikan kondisi kesehatan, memberikan saran gaya hidup sehat, serta memberikan konsultasi mendalam tentang bagaimana memperoleh hidup yang berkualitas. Kami percaya medical check-up bukan lagi sekedar pemeriksaan, melainkan investasi kesehatan. Karena kami yakin kami ada di tangan orang-orang terbaik. JIH Healthy Life Center, Better Health, Better Life. PPRS Mitra Harmoni Yogyakarta hadir untuk membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan ekonomi. Adapun produknya yaitu pembiayaan, tabungan, dan deposito dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Yaitu tabungan undian bertemakan panen emas yang akan diundi setiap tahunnya. Dengan hadiah utama yaitu 50 gram emas antam dan berbagai macam hadiah perhiasan emas lainnya. Cukup dengan membuka tabungan Rp100.000, Anda dapat berkesempatan memenangkan hadiahnya.
Lucu nih, murah lagi. Wah iya, aduh fokus nabung. Nabung terus buat apa sih? Aku pengen berangkat haji nih, mumpung masih muda, nyiapinnya dari sekarang. Kamu nabung di mana? Di Bank BPD DIY Syariah dong. Bank BPD DIY Syariah sudah ditunjuk sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji atau BPS BPIH dengan setoran awal yang ringan. Kamu bisa nabung di seluruh kantor BPD DIY. Bismillah ya kita berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ayah, kapan ya kakak bisa ikut naik haji? Kakak pengen naik haji. Kalau gitu ikut ayah yuk. Rencanakan ibadah haji Anda dan putra-putri Anda sejak dini bersama Bank BPD DIY Syariah. Manfaatkan tabungan Syafa Mudharabah untuk merealisasikan perjalanan Anda ke Baitullah secara terencana. Alhamdulillah ya, sekarang kakak sudah jadi calon haji.